Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia memperingati hari raya yang bernama Idul Adha. Perayaan ini dicirikan dengan penyembelihan hewan kurban seperti kambing, sapi, atau unta setelah sholat Id. Dan ajaran tersebut diketahui berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana pada saat itu beliau diperintah untuk menyembelih putranya. Tujuan perintah tersebut adalah untuk menguji seberapa kuat kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ketika Nabi Ibrahim berhasil menjalani ujian tersebut, Allah kemudian menggantikannya dengan seekor domba jantan. Jadi, bisa dikatakan hari raya Idul Adha itu merupakan simbol bahwa kita harus mengorbankan harta kita jika memang itu perintah dari Allah. Namun, teman-teman, ada yang unik dari kisah Nabi Ibrahim tersebut. Sebenarnya siapa sih putra yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Seperti yang kita ketahui, Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Para sahabat pun juga berbeda pendapat terkait siapa yang disembelih. Ada yang berpendapat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail, diantaranya seperti Sayyidina Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lain. Sedangkan pendapat yang disembelih adalah Nabi Ishak, antara lain seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Jabir, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ka'ab, dan lain-lain. Kenapa perbedaan tersebut bisa terjadi? Ada 6 alasan yang membuat sebagian para sahabat yakin yang disembelih adalah Nabi Ismail. Di antaranya yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah putra dari dua orang yang disembelih." Maksud dari dua orang tersebut adalah Sayyidina Abdullah dan Nabi Ismail. Konon dikisahkan bahwa ketika masih muda, Sayyidina Abdullah pernah hendak disembelih oleh ayahnya. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena ayah beliau, yaitu Sayyid Abdul Muthalib, pernah bernazar akan menyembelih salah satu putranya. Hal tersebut beliau lakukan jika seandainya beliau berhasil menggali sumur Zam-Zam yang sebelumnya terkubur. Namun untungnya penyembelihan Sayyid Abdullah berhasil digagalkan dan digantikan dengan 100 ekor unta. Yang kedua, dalam sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dua orang yang membangun kota Makkah. Dan di kota Makkah terdapat tempat penyembelihan hewan yang dinamakan Al-Manhar. Jadi jika seandainya yang disembelih adalah Nabi Ishak, sepertinya tidak mungkin karena Nabi Ishak berada di Palestina, tidak ada di kota Makkah. Yang ketiga, di dalam Al-Quran Nabi Ismail memiliki sifat penyabar. Sifat ini cocok dengan kesabaran beliau yang rela untuk disembelih. Yang keempat, Allah pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan memiliki seorang putra bernama Ishak, dan dari Ishak akan lahir seorang putra bernama Yakub. Jadi jika seandainya yang disembelih adalah Nabi Ishak, tidak mungkin Allah memberitakan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi bernama Yakub. Yang kelima, dahulu pada zaman Rasulullah di Ka'bah pernah ada tanduk domba. Konon tanduk tersebut adalah tanduk dombanya Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya. Nah, kemungkinan besar putranya tersebut adalah Nabi Ismail, karena Nabi Ismail adalah pendiri kota Makkah. Sedangkan sahabat yang berpendapat yang disembelih adalah Nabi Ishak, ada 3 alasannya. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat As-Saffat disebutkan bahwa Nabi Ishak termasuk golongan orang yang soleh. Hal ini cocok dengan putra Nabi Ibrahim yang disembelih pada saat itu, yang dikisahkan bahwa beliau memiliki sifat yang soleh. Yang kedua, Nabi Yakub pernah berkirim surat terhadap Raja Mesir pada saat itu, yang dimana salah satu potongan suratnya berbunyi dari Yakub Nabi Allah putra Ishak Dahabillah. Kata Ishak Dahabillah di sini bisa juga diartikan sebagai Ishak yang disembelih. Dan yang ketiga, seperti yang kita ketahui dalam sejarahnya, Nabi Ibrahim mengasingkan putranya Ismail ke padang gurun. Jadi menurut sebagian sahabat, tidak mungkin yang disembelih adalah Nabi Ismail karena Nabi Ismail tidak bersama ayahnya. Melihat perbedaan di atas, lalu manakah yang benar? Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, perbedaan tersebut sebenarnya tidaklah begitu penting. Karena yang penting adalah apa yang dapat kita pelajari dari kisah tersebut.